Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube, kembali lagi dengan saya, Bunda Reza. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. BTW jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya channel YouTube saya semakin berkembang. Terima kasih banyak, selamat menonton ya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tanaman buah variegata. Aneh kan? Tanaman buah juga ada yang variegata loh. Yuk disimak. Apa itu tanaman variegata? Tanaman variegata yaitu bagian dari tanaman yang memiliki suatu perbedaan warna dengan warna aslinya. Pada umumnya letaknya berdampingan pada satu bagian tubuh tanaman. Variegata diekspresikan dalam bentuk bagian tanaman berupa belang atau bercak warna yang berbeda dengan warna aslinya. Warna variegata pada umumnya yaitu kuning, putih, merah muda dan coraknya tidak beraturan, namun ada juga variegata yang coraknya beraturan bahkan bisa terjadi pada seluruh bagian sehingga tampilan warnanya hanya kuning, putih, atau merah muda saja. Bagaimana proses terjadinya variegata? Variegata terjadi akibat hasil dari perubahan genetik atau mutasi pada sel-sel tanaman. Mutasi atau perubahan dapat terjadi secara alami ataupun dengan buatan. Mutasi yang terjadi secara alami sangatlah langka dan jarang, kisaran terjadinya 1:1 juta, sedangkan mutasi buatan lebih sedikit perbandingannya. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya mengapa ada yang sengaja membuat mutasi. Karena tanaman variegata mempunyai nilai ekonomi tersendiri bahkan nominalnya bisa dikatakan tidak wajar karena di atas rata-rata. Tanaman variegata tertentu menjadi buruan para kolektor tanaman langka. Mutasi yang menyebabkan variegata adalah perubahan sebagian kecil dari gen warna pada sel titik tumbuh tanaman, sehingga menimbulkan pada perkembangan sel-sel tersebut bisa membelah dan semakin banyak. Di lain sisi sel yang normal atau sehat juga berkembang. Kedua jenis sel itu bersama-sama berkembang sampai membentuk organ seperti daun. Pada kondisi itulah daun tersebut dinamakan dengan variegata. Pada pertumbuhan tanaman, warna variegata tidak selalu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Terkadang bagian ini kembali berwujud seperti semula berwarna hijau. Ada dua kemungkinan hal ini bisa terjadi, yaitu disebabkan sel variegata mempunyai sifat mutasi dapat kembali normal, tidak permanen, dan yang kedua yaitu disebabkan sel variegat lemah atau tidak sempurna. Sifat lemah variegata bisa menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit atau tidak dapat mampu bersaing dengan sel sehat normal dalam menyerap suplai sari makanan. Pada akhirnya sel tersebut tidak berkembang dan mati. Oleh karena itu kita dapat menjumpai tanaman hijau kuning yang lama-kelamaan kembali berwarna hijau. Di dalam dunia tanaman hias, tanaman variegata mempunyai nilai lebih jika dibandingkan yang berwarna biasa. Mungkin dikarenakan coraknya yang lebih memiliki daya tarik dan langka karena di luar kewajaran tanaman pada umumnya. Namun jangan sampai terkecoh dalam menentukan tanaman tersebut variegata atau bukan. Bisa saja sama-sama memiliki corak warna yang berbeda pada satu bagian tanaman tetapi ternyata tanaman tersebut berpenyakit atau karena kekurangan unsur hara. Ciri-ciri yang paling terlihat dari variegata yaitu pada batas coraknya jelas dan saling terhubung dengan corak pada bagian yang lain sebab variegata tersebut terjadi dari mutasi sel. Coraknya bisa diidentifikasi mirip seperti batik karena batasnya jelas. Sedangkan perbedaan warna yang disebabkan dari penyakit atau kekurangan hara yaitu menyerupai bercak tumpahan kopi, terdapat tingkatan gradasi warna yang beda dan tak beraturan dan juga tidak saling terhubung antara beberapa bercak. Jika ditemui bercak yang tak terhubung bisa dicurigai hal tersebut mungkin bukan variegata. Ciri yang lain yaitu bercak variegata bisa terlihat sampai ke batang atau yang paling tidak terlihat sampai tangkai dan juga tulang daun, sedangkan yang terserang penyakit atau kekurangan unsur hara hanya terjadi pada daun saja, umumnya pada pinggir daun.
Hal tersebut disebabkan mutasi sel berawal dari pucuk meristem, titik tumbuh, lalu terus tumbuh dan berkembang sampai membentuk daun. Dari hal tersebut sel-sel hasil pertumbuhan itu bisa terlihat di batang, tangkai dan sampai tulang daun. Berikut ini kami rangkum tanaman-tanaman buah variegata, yaitu 1. Pisang variegata. Pisang termasuk buah yang paling banyak disukai karena rasanya enak dan kaya nutrisi. Tapi kini pecinta pisang tengah heboh dengan hadirnya pisang instagenik. Pisang cantik ini berasal dari jenis pisang variegata atau biasa disebut Musa variegata. Tanaman ini berasal dari Florida namun kini sudah banyak dibudidaya di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Tanaman tropis ini punya bentuk mirip seperti pohon pisang biasa, bedanya ada pada warna daun dan buahnya. Daun pisang jenis ini tidak berwarna hijau polos melainkan bergradasi. Biasanya dalam satu lembar daun terdiri dari warna hijau tua, hijau muda, putih hingga kekuningan. Warna ini tersusun selang-seling sehingga menghasilkan daun yang artistik. Demikian juga dengan bagian buahnya yang tak kalah instagenik. Buah pisang variegata ini belang hijau putih dengan bentuk garis memanjang. 2. Manggis variegata. Buah ini dikenal dengan nama peach apple atau orang juga menyebutnya manggis variegata, manggis putih, ataupun manggis kuping gajah. Nama latin buah ini adalah Garcinia mangostana. Daunnya memiliki belang-belang yang terdapat warna putih di tepi daunnya membuat tampilannya unik dan menjadi ciri khasnya. Tanaman buah manggis putih ini dapat berbuah saat sudah mencapai umur 5 tahun. Produktivitas tanaman buah manggis putih ini lebih tinggi dibanding manggis biasa. 3. Jambu biji variegata. Jambu biji variegata merupakan salah satu varietas jambu biji yang dapat berfungsi ganda sebagai tanaman buah dan tanaman hias di pekarangan rumah atau sebagai tabulampot tanaman buah dalam pot. Ciri khas dari tanaman ini adalah daun dan buahnya yang memiliki corak yang unik dan menarik yaitu bercorak variegata. Jambu biji variegata diperkirakan berasal dari Brasil. Daun jambu biji jenis ini memiliki 3 jenis daun dalam satu pohon yaitu daun warna hijau, daun berwarna hijau dengan garis-garis putih kekuningan serta daun berwarna hijau dengan garis-garis merah. Jambu biji variegata merupakan hasil mutasi dari varietas jambu biji Campuchea. Kulit buah juga memiliki corak variegata hijau dengan garis-garis putih kekuningan seperti daunnya. Bentuk buah bulat dengan ukuran yang simetris dan diameter sekitar 3-4 cm. Satu buah jambu biji variegata memiliki berat sekitar 8 ger hingga mencapai 18 ger. Daging buah berwarna putih, berbiji banyak dan rasanya tidak terlalu manis. 4. Jeruk Sunkist variegata. Tanaman buah jeruk variegata, lebih tepatnya jeruk Sunkist variegata, jeruk peras disebut variegata karena daunnya yang hijau muda disertai belang warna kuning pucat. Buahnya juga variegata karena berbelang hijau, tidak biasa alias unik, bisa jadi hiasan dan tentunya dapat dimakan. Rasanya sama dengan Sunkist pada umumnya. 5. Sawo variegata. Sawo variegata spesifikasi tanamannya sama saja dengan sawo biasa pada umumnya, yang disebut sapodilla, rasa buahnya pun sama, hanya saja daunnya berwarna dasar hijau tua dengan belang kuning pucat variegata. Bisa dijadikan tanaman hias atau ornamental plant karena daunnya yang unik, bisa jadi tanaman dalam pot juga. 6. Tin Jolly Tiger variegata. Tin memiliki nama latin Ficus carica. Masih termasuk dalam keluarga ficus beringin, buah tin sangat terkenal karena banyak disebut dalam kitab suci berbagai agama. Ada banyak varietas timah, salah satunya yaitu buah tin Jolly Tiger variegata disingkat JTV. JTV tergolong varietas buah tin yang cantik dijadikan tanaman hiasan rumah. JTV juga termasuk dalam daftar pohon dengan harga termahal dan diburu banyak kolektor tanaman.
Keunikan buah Tinjoli Tiger Variegata atau JTV terletak di daunnya yang memiliki corak eksotis. Corak tersebut berasal dari adanya klorofil mutation sehingga daunnya menjadi variegata. Inilah yang menjadikan JTV banyak diburu kolektor tanaman untuk dijadikan sebagai tanaman hiasan di rumah. Selain itu, buahnya juga sangat menggoda berwarna merah. Rasa daging buahnya sangat manis serta genjah dan mampu dipanen sepanjang tahun. 7. Mangga Variegata. Memiliki corak daunnya yang berwarna hijau dan putih yang menawan sering dijadikan sebagai tanaman hias dalam pot. 8. Pepaya Variegata. Dimulai dari bentuk daun, yang memiliki pertulangan daun menjari dengan tepi bercangap. Termasuk ke dalam tanaman perdu, semak abadi yang daunnya biasa dijadikan sayur. Tinggi tumbuhan dapat mencapai 6 meter, namun umumnya akan dipangkas dan hanya setinggi 2 meter. Warna batang hijau pekat dengan corak seperti bintik berwarna putih. 9. Singkong Variegata. Singkong variegata adalah salah satu jenis singkong yang mempunyai daun berbeda dari yang lain, berwarna kuning dan hijau. Daunnya yang unik menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan hiasan rumah atau dijadikan pagar rumah. Daun dan umbinya bisa dikonsumsi selayaknya singkong pada umumnya. 10. Talas Variegata atau Alocasia macrorhiza variegata. Variegata yang muncul dari Alocasia macrorhiza variegata atau sente variegata disebabkan adanya penyimpangan gen dari keladi biasa. Warna putih dari daun sente variegata merupakan bentuk kelainan gen dari hasil persilangan. Tanaman merupakan jenis tanaman keladi yang cocok untuk penghias halaman. 11. Salak Variegata. Pohon salak variegata merupakan tanaman yang unik dan langka. Tanaman ini memiliki daun yang berwarna hijau dengan guratan corak putih yang menawan. 12. Kelapa Bonsai Variegata. Kelapa bonsai merupakan salah satu teknik mengkerdilkan tanaman dengan cara menyayat dan memotong dahan supaya tidak tumbuh besar dan tetap kecil. Kelapa bonsai memiliki albino atau pelepah dan daunnya berwarna keputihan. Meski sudah beberapa hari dipajang di ruang terbuka, kelapa bonsai albino tidak berubah warna. Hanya bagian ujung kelapa terlihat menghitam. 13. Tomat Variegata. Tanaman ini memiliki daun yang berwarna hijau dengan corak warna putih di pinggirnya, memiliki buah muda yang bercorak hijau muda lalu ketika matang berwarna merah, dan memiliki barang berwarna hijau dengan garis warna putih yang mencolok. 14. Nanas Variegata. Tanaman ini memiliki daun yang tebal dan runcing seperti tanaman nanas pada umumnya. Bedanya tanaman ini memiliki warna putih pada tepi daunnya dan memiliki buah yang berwarna merah. 15. Nangka Variegata. Nangka Variegata merupakan tanaman yang langka, varietas yang patut dikoleksi karena masih sangat jarang dimiliki oleh kolektor sekalipun. 16. Alpukat Variegata. Tanaman buah alpukat variegata memiliki keunggulan yaitu dan berwarna unik, daun tebal, bercorak putih, kuning dan hijau, buah alpukatnya pun berwarna putih, kuning dan hijau. 17. Anggur Variegata. Memiliki daun berwarna hijau dan putih yang cantik, cocok untuk menghiasi kebun atau taman. 18. Kelengkeng Variegata. Kelangkaan dan keunikan daun variegatanya yang membuat jadi pohon langka, sangat cocok untuk koleksi bibit buah di halaman rumah Anda. 19. Matoa Variegata adalah tanaman buah khas Papua. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Matoa Variegata merupakan tanaman buah yang cukup langka biasanya yang sering dijumpai matoa yang berdaun hijau. 20. Lemon Variegata. Ceruk lemon variegata merupakan kultivar jenis lemon yang daun serta buahnya tidak hijau biasa, melainkan variegata, hijau belang kuning gading. Bentuk buah, ukuran buah,
dan rasa sama dengan non-variegata. 21. Cabai variegata fish pepper. Tanaman ini memiliki buah dan daun variegata. Buah saat muda memiliki hijau bergaris-garis dan saat tua atau matang berwarna merah, ada juga yang motif garisnya masih terlihat. Memiliki rasa pedas yang sedang dan tidak terlalu pedas. Cabai ini biasa dijadikan lalap dengan menu utama yaitu ikan, karena itulah cabai ini disebut fish. Nah itu dia 21 jenis tanaman buah variegata yang unik dan juga langka yang wajib dimiliki oleh kolektor pecinta tanaman. Apakah teman-teman udah punya salah satunya? Jika video kami membantu Anda, jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube kami supaya channel YouTube kami semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.